Program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan BP2BT akan diberikan bersama dengan subsidi uang muka. Bantuan uang muka sebesar 45% dari harga rumah dengan tenor kredit hingga 20 tahun. Subsidi KPR BP2PT diperuntukkan bagi masyarakat yang akan membeli rumah pertama. Tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan lebih dari 200.000 unit bantuan pembiayaan perumahan tahun anggaran 2021 melalui sejumlah program pembiayaan perumahan untuk masyarakat. Ya, tidak hanya program BP2PT dengan subsidi uang muka SBUM, pemerintah juga telah menganggarkan program pengadaan rumah bagi masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP dan Tapera dari dana masyarakat. Langsung kita tanyakan kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekde. Selamat malam, Pak Haryo. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Haryo, ini BP2PT sudah mulai dibuka kerjasamanya dengan BTN. Targetnya yang seperti apa? Baik, mungkin saya sedikit tambahkan juga informasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Maisisar ya, bahwa untuk BP2BT tahun ini, tahun 2021 merupakan tahun keempat mungkin ya. Sejak kita 2018, 19, 20, dan 2021. Targetnya tentunya masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dan juga membangun di atas lahannya sendiri. Nah, berbeda tadi dengan yang Mbak sampaikan terkait dengan FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, perbedaannya adalah dari sisi intervensi pemerintah. Tadi Mbak sampaikan bahwa untuk BP2BT ada bantuan yang membuat kredit rumah itu kecil, sehingga angsurannya akan terjangkau oleh masyarakat. Sementara kalau untuk FLPP itu intervensi pemerintah demikian rupa sehingga suku bunga yang dibebankan kepada masyarakat itu rendah. Jadi perbedaannya untuk kedua program tersebut adalah dari bagaimana pemerintah memberikan intervensi kepada masyarakat. Demikian, Mbak. Oke, Pak, ini kan tadi disebutkan bahwa BP2BT juga bukan program yang baru gitu ya. Cuman kita punya sejumlah program untuk memberikan hunian bagi masyarakat yang terjangkau. Nah, apa evaluasi mungkin tahun lalu yang harus kita koreksi tahun ini? Ya, terkait dengan evaluasi pelaksanaan pembiayaan perumahan untuk tahun lalu ya, mungkin kita juga bisa melihat bahwa tahun lalu itu tahun yang sulit bagi kita semua ya Mbak ya, di mana daya beli masyarakat itu rendah, kemudian juga ya kemampuan membayar itu juga rendah, sehingga beberapa intervensi pemerintah di tahun lalu itu dilaksanakan melalui ada yang namanya skema subsidi selisih bunga. Jadi pada tahun lalu, tahun 2020, untuk bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat, tahun lalu diluncurkan program subsidi selisih bunga. Jadi tahun lalu itu ada tiga program yang dikaitkan dengan masyarakat berpenghasilan rendah, itu satu FLPP, kemudian subsidi selisih bunga, dan juga BP2BT. Nah, tahun ini subsidi selisih bunga itu tidak ada, sehingga diharapkan dengan dua program yang ada, FLPP dan BP2BT, tentunya dengan target yang tiap tahunnya rata-rata itu di 200.000, ini bisa BP2BT bisa mengimbangi pemenuhan kebutuhan akan hunian. Jadi demikian Mbak, jadi sebenarnya pemerintah sudah secara maksimal dan optimal untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Oke, tadi kan disebutkan tahun lalu mungkin untuk sektor properti agak tertekan begitu ya penyalurannya, tapi kalau dilihat di FLPP itu justru melebihi target, Pak. Tahun ini bagaimana? Tahun ini kami mengalokasikan kurang lebih sekitar 158.000 unit, Mbak ya, untuk FLPP. Kemudian untuk BP2BT dengan alokasi dana yang ada, dan juga dengan kemampuan dari perbankan itu di angka sekitar 18.950. Jadi memang ada kurang lebih tadi sekitar 180 mungkin ya. Tetapi sebenarnya ini masih bisa bergerak ya pada saat nanti mungkin di pertengahan FLPP yang ada itu kan bisa dari hitungannya sebenarnya itu masih memungkinkan untuk meningkatkan targetnya, Mbak. Jadi sebenarnya angka 200.000 ya kalau dengan kondisi yang ada dan kemudian itu bisa berjalan dengan lancar, tentunya 200.000 ya bisa
bisa tercapai sebenarnya. Oke, Pak, ini Secara total ya, secara oke, total. silakan. Mhm. Oke, Pak, ini kan kalau misalnya kerjasama dengan perbankannya bagaimana sebagai pelaksana, kan targetnya juga ditingkatkan, misalnya dari segi kualitas bangunan gitu. Ya, baik. Tadi memang ada tambahan sebenarnya tadi disampaikan juga di awal bahwa ada yang dari dana masyarakat ya, itu dengan dana tabungan perumahan rakyat yang sekarang sudah dilaksanakan, ada BP Tapera namanya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Targetnya 51.000. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat alokasi dana yang ada itu sebenarnya cukup, ya. Tinggal bagaimana nanti dilaksanakan oleh baik itu oleh pengembang maupun perbankan. Oke. Kita disampaikan bahwa perbankan itu punya tugas ya tentunya mengakses bagaimana masyarakat itu layak mendapatkan fasilitas ini. Kemudian juga bank melihat terkaitannya dengan tadi layak mendapatkan subsidi. Tapi itu juga layak masyarakat itu menerima pembiayaan dari perbankan. Kemampuan dari masyarakat itu tentunya akan dinilai. Kemudian juga bank itu juga harus menilai dari sisi pengembangnya ya, akan melakukan pembangunan itu juga perlu dikontrol. Nah, hal yang lain yang perlu kita sama-sama sadari bahwa sekarang itu kan sudah zamannya digital ya Mbak ya. Iya. Jadi beberapa dengan kondisi saat ini kami melakukan atau mengimplementasikan aplikasi-aplikasi yang sifatnya digital dan ini tentunya perlu waktu baik itu dari pengembang maupun juga dari masyarakat bagaimana mereka bisa mengakses aplikasi tersebut, memasukkan datanya, kemudian juga pengembang memasukkan datanya sehingga tercipta satu pasar yang lebih baik ya. Artinya masyarakat bisa mengetahui di daerahnya ada yang akan dibangun oleh pengembang. Artinya tadi untuk menjangkau bagi masyarakat yang mau memperoleh fasilitas pemerintah ini kan ada namanya digital begitu ya. Pak, tapi begini, untuk daerah-daerah yang bisa memperoleh program dari pemerintah ini ditentukannya lokasinya di mana? Apakah ada ketentuan persyaratan dari pemerintah dengan banknya? Jadi kami melakukan MOU dengan perbankan, kemudian kami melakukan perjanjian kerjasama dengan perbankan, ya. Dan tentunya perbankannya tidak hanya perbankan yang Himbara saja, kami juga membuka bank pembangunan daerah, baik dari Aceh sampai Bank Papua. Jadi intinya sebenarnya itu kami tersebar di seluruh Indonesia. Hanya nanti bagaimana bank tersebut yang akan melihat kemampuan atau daya serap di lingkungannya ya, di provinsinya ataupun mungkin di daerahnya. Jadi diserahkan kepada perbankannya gitu ya? Betul, itu kan dari sebenarnya dari perjanjian kerjasama itu tentunya bank sudah memberikan angka. Bank tertentu akan mampu menyerap sebesar sekian unit, sekian 10.000 unit atau mungkin sekian ratus ribu unit, begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Ini merupakan kabar baik untuk masyarakat yang belum memiliki hunian. Selamat malam Pak, terima kasih sekali lagi.